Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, di awal tahun 2024 ini pemerintah langsung gaspol kejar target untuk pemasukan negara. Nah, yang dilakukan kebijakan perdananya tahun ini adalah dengan menaikkan cukai rokok, baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik. Nah, dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, maka sudah bisa dipastikan harga rokok akan naik. Kenaikan cukai ini dibuat berbeda-beda, saudara, tergantung dari jenis rokoknya. Kita akan lihat yang pertama, yang kenaikan tarif cukainya paling besar. Yang kenaikan tarif cukainya paling besar yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama, kita berikan datanya, ada 3 jenis rokok, yaitu sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret kretek tangan filter, atau sigaret putih tangan filter. Kenaikannya untuk 3 jenis ini adalah 11,5% sampai 11,9%. Kami coba breakdown ya, saudara, dari ketiga jenis ini. Kalau sigaret kretek mesin, ini berarti semua prosesnya dibuat oleh mesin. Untuk golongan 1 naik 11,8%, sementara golongan 2-nya naik 11,5%. Golongan kedua atau jenis kedua adalah sigaret putih mesin. Ini juga semuanya memakai mesin, berarti tidak ada dengan buatan tangan orang. Ini naiknya untuk golongan 1 adalah 11,9%, berarti yang paling tinggi dari semua jenis ini. Sementara golongan 2-nya naik 11,8%. Lalu untuk yang ketiga adalah sigaret kretek tangan filter atau sigaret putih tangan filter. Naiknya adalah 11,8%. Dengan kenaikan dengan kisaran 11,5 sampai 11,9% tadi, maka tadi saya sudah informasikan juga yang paling naiknya tinggi gitu adalah sigaret putih mesin golongan 1. Kalau dibandingkan harga ecerannya dibandingkan tahun lalu sebelum naik, sekarang harga ecerannya adalah Rp2.380 per batang. Sementara sigaret kretek tangan filter atau sigaret putih tangan filter kini dijual dengan harga Rp2.260 per batang. Ini adalah kenaikan kedua yang tertinggi di golongan ini. Di jenis ketiga jenis ini yang kenaikannya paling tinggi 11,5 sampai 11,9%. Pemerintah kembali menyasar rokok-rokok buatan mesin, kalau tadi kami sudah sampaikan, untuk kenaikan tarif cukai yang lebih besar dibandingkan dengan rokok yang masih dibuat manual oleh pekerja dengan tangan. Kalau Anda nonton Gadis Kretek tuh, karyawan-karyawannya jengyah. Nah, ini kenaikan cukainya tidak setinggi dengan kenaikan yang tadi menggunakan mesin. Sigaret kretek tangan, saudara, kenaikan cukainya adalah dengan kisaran 3,3% sampai 4,7%. Ini dibedakan dengan golongan-golongan masing-masing. Jadi golongan 1 naiknya 4,7%, golongan 2 naiknya 4,2%, golongan 3 naiknya 3,3%. Jadi kalau kita bandingkan harga jual ecerannya dibandingkan dengan tahun lalu sebelum cukainya naik, ini kisarannya menjadi sekitar per batangnya adalah Rp725 sampai Rp1.375 per batang. Nah, kenaikan tarif cukai ini adalah hasil dari pertimbangan Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa yang dilihat untuk kenaikan cukai. Seperti yang pertama adalah sebenarnya selain untuk menambah pendapatan dan penerimaan negara, pemerintah juga ingin mengendalikan konsumsi, terutama mungkin untuk menyasar konsumsi yang dipakai atau yang dikonsumsi oleh anak-anak dengan usia di bawah umur yang sebenarnya belum boleh mengonsumsi rokok. Lalu juga ada keberlangsungan industri dan yang terakhir adalah pemberantasan rokok ilegal. Tadi saya juga sudah sampaikan gak hanya rokok-rokok konvensional yang kena cukai naik, rokok elektrik akhirnya juga resmi kena pajak karena pemerintah menilai penerapan pajak rokok elektrik ini harus segera dilakukan. Tahun ini dilakukan untuk memberikan keadilan kepada pelaku industri karena nggak fair kalau yang kena cukai dan pajak hanya rokok-rokok konvensional. Akhirnya diberikan pajak rokok elektrik adalah 10%. Kenaikannya dimulai pada tahun ini. Nah, penerimaan negara dari pengenaan pajak rokok
elektrik ini hitung-hitungannya sebenarnya masih nggak besar. Kalau dilihat di tahun 2023 totalnya adalah 175 miliar rupiah. Berarti itu hitungannya adalah hanya 10% saja dari total 1,75 triliun rupiah untuk penerimaan cukai rokok. Begitu juga dengan penerimaannya, hanya sekitar 0,82% dari total penerimaan cukai hasil tembakau, saudara. Jadi sebelum memberikan pajak pada tahun ini, sebenarnya sudah sempat ada protes gitu ketika pemerintah sebenarnya sudah ingin memberikan cukai atau pajak untuk rokok elektrik di beberapa tahun lalu. Akhirnya pemerintah oke lah kita kasih relaksasi, nggak akan ngenain pajak rokok elektrik saat pengenaan cukai atas rokok elektrik di sekitar 2018. Tapi dianggap transisinya sudah cukup dari 2018 sampai 2024 hingga akhirnya pada tahun ini implementasinya diberlakukan pajak rokok elektrik sebesar 10%. Nah, kalau melihat penerimaan bea cukai secara umum sepanjang 2023, kita hitung atau kita lihat realisasinya ini mencapai 97% dari target. Ini detailnya, saudara. Angka yang sudah diumumkan oleh Kementerian Keuangan sekitar 2 pekan lalu di APBN kita, kepabeanan dan cukai di APBN 2023. Realisasi yang terhitung per Desember adalah 286,2 triliun rupiah. Ini sama-sama tidak mencapai target ketika APBN diketuk palu, yaitu targetnya 303,2 triliun rupiah. Lalu direvisi di Perpres 75 tahun 2023 turun menjadi 300,1 triliun rupiah. Nah, sama-sama tidak mencapai target realisasinya, yaitu hanya 286,2 triliun. Tapi sebenarnya Kementerian Keuangan bilang kalau tidak mencapainya realisasi kepabeanan dan cukai ini salah satunya adalah karena pendapatan dari cukai rokok, saudara. Jadi tahun lalu ini sebenarnya pemerintah juga sudah naikin tarif cukai rokok dengan besaran rata-rata sekitar 10% untuk pengendalian konsumsi. Jadi walaupun cukai hasil tembakaunya minus, dan ini menjadi hal yang baik berarti karena konsumsinya bisa ditekan, tapi di saat yang sama ada penerimaan cukai yang naik atau tumbuh, yaitu penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol tumbuh 0,4%. Kalau ini salah satunya adalah sejalan dengan pemulihan industri pariwisata. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bilang, saudara, kalau sebenarnya penurunan cukai yang tadi disampaikan adalah hal positif karena pemerintah terbilang berhasil mengendalikan konsumsi rokok, terutama kembali kami garis bawahi untuk mereka yang di bawah umur. Kami berikan kepada Anda pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Produksi rokok mengalami penurunan, terutama golongan 1, yaitu produsen terbesarnya. Itu golongan 1 tuh turunnya bahkan mencapai 14%. Ini produsen rokok golongan 1 itu adalah yang raksasa paling besar. Namun untuk golongan 2 dan golongan 3 yang tarif cukainya relatif lebih rendah dibandingkan golongan 1, kita lihat produksinya masih naik. Golongan 2 itu naiknya 11,6%. Dan golongan 3 ini yang banyak industri kecil yang pakai tangan, naiknya mencapai 28,2%. Ini berarti komposisi dari cukai hasil tembakau mengalami shifting, pergeseran. Dari yang tadinya golongan 1 sekarang pindah ke golongan 2 dan golongan 3 yang tarif cukainya naiknya tidak terlalu tinggi.